Pendidikan sebelumnya Ma'had Salafiyah Az-Zuhra Babus Salam pendidikan sebelumnya Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan. Tempat tanggal lahir Bamangki 11 Juni 1987. Pendidikan sebelumnya Pondok Pesantren Ibnu Hamid Bamangki Kalimantan Selatan.
bin Masrawan. Tempat tanggal lahir Alabio 15 Oktober 1990. Pendidikan sebelumnya Dr. Al-Islam Raka Al-Mutai Kalimantan Selatan. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 April 1990. Pendidikan sebelumnya Mahat Darul Ulum Al-Fatah Lombok. Tempat tanggal lahir Antibar 8 September 1992. Pendidikan sebelumnya Pondok Pesantren An-Nur Al-Rahman Pakis Magelang. Muhammad Faslan bin Fahar. Tempat tanggal lahir Pasar Wajo 19 Juni 1994. Pendidikan sebelumnya SMP Hidayatullah Buton Sulawesi Barat. Diharapkan kepada para masyayikh dan juga para asatidz untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, itulah tadi prosesi wisuda calon-calon alumnus kita Ma'had Azan Al-Ali Litafaqquh Fiddin wa Tahfidzil Quran. Kita doakan mudah-mudahan calon-calon kita ini akan menjadi generasi-generasi, menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyebarkan agama di atas permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Masih merangkap acara dalam prosesi wisuda ini, yaitu acara yang ke-6, ucapan terima kasih, ucapan sepatah kata perwakilan dari calon-calon mutakharirin yang sudah tadi di prosesi wisudanya, yang akan mewakili dari Tafaqquh, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ihsan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami selalu berharap doa dan irsyadat, taujihat, nasihat Al-Alama Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, guru kami, dan juga Syekhuna Al-Fadil Syekh Ahmad Bushairi Al-Bakawi, dan Syekhuna Dr. Sabran, Syekhuna Ustaz Lutfi, dan Syekhuna Al-Ustaz Amin Al-Madizi, dan semua para masyayikh dan alim ulama dan kawan-kawan semua, dan juga orang tua kami, ibu bapak kami. Semoga doa mereka terus bersambung bagi kami dan sanak turunan kami untuk segala kebaikan dunia akhirat. Dalam pembicaraan yang akan disampaikan, mungkin kata-kata tidak tersusun dengan semestinya dan pemikiran tidak tersambung dengan apa yang diharapkan di dalam hati saya dalam hati Al-Fakir. Tapi semoga Allah jadikan berdiri yang singkat ini menjadi kebaikan bagi Al-Fakir dan juga bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan saya berharap itu semua umat di seluruh alam. Jadi di dalam masa seperti ini sepertinya hilang kecerdasan yang Allah karuniakan, sehingga tidak tahu apa yang harus berbuat dan apa yang harus disampaikan. Sampai tadi ketika di awal saya disebut nama, sebetulnya sudah terpikir dari setahun yang lalu akan berdiri di hadapan Syekhuna, kemudian akan dikenakan jubah, dan itu yang saya sangat berharap. Sebelumnya saya belum pernah pakai jubah, kecuali hanya nyoba-nyoba saja. Tapi pakai keluar berjalan dengan jubah belum pernah, karena saya berharap, sebetulnya saya ingin sekali, tapi saya berharap Allah jadikan setiap mahal yang Allah tetapkan bagi saya itu merupakan momen-momen yang menjadi suatu kebaikan bagi umat, dan juga ada peningkatan kebaikan dalam diri saya. Dan saya mungkin masih tergolong orang yang suka simbol-simbol. Dulu saya nggak berani pakai baju kurta ketika mulai kenal agama, karena saya belum bisa ngaji Al-Quran. Ketika teman saya sodorkan baju kurta, baju yang ini, baju model Pakistan, maka saya bilang saya belum bisa ngaji Quran. Nanti kalau saya sudah bisa ngaji Quran, saya mau pakai. Kemudian begitu juga dengan sorban. Tapi kalau urusan sorban saya agak nekat, karena saya lihat ini merupakan sunnah, tidak boleh ditunda lagi. Tapi ketika urusan jubah, semenjak saya kenal Azin dan saya melihat bagaimana mutakharijin diberikan jubah oleh Syekhuna, maka hati saya saat itu bicara, saya tidak mau sepertinya pakai baju jubah kecuali Syekhuna yang kenakan. Tapi kira-kira 8 bulan yang lalu hati sudah ingin sekali, maka saya sampaikan kepada istri saya, tolong buatkan jubah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang istri saya lupa dan tidak dibuatkan, dan itu takdir Allah SWT. Hari ini Allah wujudkan apa yang saya harapkan. Tapi tadi saya lupa juga. Ketika saya duduk di sini,
Saya lihat kawan satu persatu setelah dicium tangan, diberikan jubah, kemudian mereka peluk Syekhuna. Semakin banyak kawan-kawan semua berbuat demikian, semakin iri saya. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya pun berdiri lagi. Itu mungkin tabayun untuk urusan yang terakhir tadi. Mungkin Ustaz Taufik bingung kameranya ini kok berapa datang lagi. Seperti di awal kecerdasannya sepertinya hilang. Kemudian tadi disampaikan panitia, mungkin antum yang akan berikan sambutan. Stres lagi 2 kali. Terus apa yang harus saya ucapkan? Maka saya sudah berniat, saya minta nasihat dari Syekhuna apa yang harus saya sampaikan. Tapi ternyata urusan sound system ini mendesak saya untuk nggak bisa punya kesempatan lagi sampai akhirnya saya berdiri dan memberi sambutan. Padahal saya sudah niat minta nasihat kepada Syekhuna apa yang harus saya bicara. Maka karena sudah tidak ada kesempatan, akhirnya saya improvisasi, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang semestinya, dan ini dari Allah SWT. Bahwa ketika berdiri seperti ini teringat cerita tentang seseorang yang saya kenal betul, seorang pemuda kira-kira mungkin 14 tahun atau 15 tahun yang lalu, yang kehidupannya seperti pemuda yang lain yang di luar sana, tidak pernah tahu agama, tidak tahu apa itu hukum agama, tidak kenal Allah, cuma bisa sebut saja. Kemudian kehidupannya pun tidak ada aturan, tidak ada syariat, kecuali hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Cita-citanya mulia, ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Kalau bisa membelikan istana megah untuk mereka. Tetapi pemahamannya terbatas, tidak mengenal negeri akhirat. Yang dia tahu kalau punya istana lengkap dengan isinya, maka seseorang pasti bahagia di dalamnya. Begitu kehidupannya dia lalui siang malam tanpa aturan, semua hanya ingin kesenangan. Sampai akhirnya di bulan Ramadan Allah karuniakan mungkin secercah hidayah sehingga dia ingin bisa ngaji. Dia bilang ke kawannya, kalau bahasa Jakartanya minta maaf, gue pengen belajar ngaji nih, malu umur segini belum bisa ngaji. Kalau nggak salah umurnya 27 tahun mungkin. Maka temannya bilang, oh kalau gitu lo ikut pengajian abang gue aja, nanti 3 hari lo bisa ngaji. Pengajian 3 hari bisa ngaji. Iya pokoknya ikut aja. Pesantren apa? Pokoknya ikut aja. Dia sendiri pun nggak bisa jelasin. Akhirnya pemuda ini pun tertarik juga. Dia mulai ikut 3 hari di pengajian abangnya. Ternyata abangnya nggak ikut, abangnya di Pontianak. Rupanya itu kelompok pengajian abangnya. Dibawa ke masjid, selama 3 hari dikurung di masjid. Kemudian selama 3 hari dia diajarin kehidupan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Cara makan, cara tidur, kemudian semuanya sampai masuk kamar mandi. Maka terkesanlah si pemuda ini, terutama ketika mendengar cerita-cerita tentang akhirat, bahwa surga itu luas, di dalamnya semua hawa nafsu akan ditunaikan, dan di dalamnya tidak akan pernah berakhir, dan orang yang memasukinya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka saat itu terngiang-ngiang dan terbukalah hati, sehingga pemuda itu berbalik arah. Dia langsung tancap ke dalam hatinya, itu cita-cita saya mesti masuk ke dalamnya. Dan terbayang, saya nggak mau masuk sendirian, harus ada ibu saya, ada bapak saya di dalamnya, harus ada kakak saya, adik saya di dalamnya, harus ada orang-orang yang saya cintai, semua ada di dalamnya. Terus mulai terbayang,
Kalau bisa semua manusia ada di dalamnya, maka hati seperti terbakar, kemudian semua menjadi berubah. Jadilah dia orang yang sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam surga seperti yang diceritakan tadi. Dan diceritakan bahwa seseorang yang bisa hafal Quran, maka dia bisa ngajak 10 ahli keluarganya. Semangat dia. Dia terbayang berarti dia bisa ngajak bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, semuanya 10 orang. Kemudian ada berita lagi sampai ini, kalau bukan hanya hafal Quran saja, tapi dia juga paham Al-Quran, dia tahu hadis-hadis, dan dia mengamalkannya, maka bukan cuma 10, 70. Semakin lagi semangat. Kemudian sampai berita kepada dia bahwa kalau dia bukan hanya hafal Quran, tapi dia amalkan itu Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dan dia ajak umat untuk memahami dan menghafal dan mengamalkan dan juga mengajak yang lain, maka nanti dia akan sampai di persidangan di hadapan Allah. Allah akan memberikan kesempatan untuk mengajak siapa saja masuk ke dalam surga. Maka itu semua terekam, dan mulailah hari demi hari berubah perjalanan pemuda tadi, dari yang ahli maksiat berada di jalan tol untuk masuk ke neraka, jadi mulai belajar dengan cahaya yang bertahap, sedikit demi sedikit, untuk melihat bagaimana jalan menuju surga. Maka kemudian dia putuskan untuk belajar lebih dalam. Tadinya pesantren 3 hari, dia jadi pingin untuk lebih lama lagi. Ikut pesantren yang 4 bulan. Pesantren bergerak, kata orang-orang. Kemudian pulang, gak puas lagi. Ya, mulai ingin paham bahasa Al-Quran, maka dia belajar bahasa Arab. Kemudian dia pikir, karena pernah dengar di dalam pengajian, kalau ibadahnya seseorang yang bujang dibandingkan dengan ibadah orang yang sudah menikah, maka seperti 1:70, maka dia merasa rugi. Maka segera dia nekat bicara sama orang tua, musyawarah, cepat ingin kawin dia. Maka alhamdulillah Allah karuniakan istri yang sungguh-sungguh siap untuk korban bersama dia. Sampai cerita selanjutnya, sampai terus akhirnya dia bertahap sampai ke tempat yang semoga Allah jadikan itu sebagai pintu gerbang jalan tol betulan untuk masuk ke dalam surga. Dan saya berharap cerita saya enggak jauh beda sama cerita pemuda tadi, yang mana pemuda tadi itu dia berharap betul digunakan sama Allah semaksimal mungkin, ya, untuk memperjuangkan agama sampai mati pada saat puncak pengorbanan di dalam keridhaan Allah, menjadi aswad hidayah seluruh alam, dengan catatan dia sebagai syahid. Semoga saja Al-Fakir yang berdiri dan juga teman-teman yang lain gak jauh beda nasibnya sama pemuda tadi, untuk cerita selanjutnya sampai mati. Kemudian saya sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan dengan Syekhuna Al-Alama Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari, yang mana ketika sampai pulang ke Indonesia karena habis masa visa di Madinah untuk belajar, belum selesai di Darul Ulum, tetapi kalau yang di Syu'bah Jamiah Islamiyah sudah selesai, hanya bahasa Arab saja 3 tahun. Masih ada keinginan untuk belajar, dapat informasi Mahat Azan Al-Makki Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, maka saya pun datang. Pertama saya jumpa di kantor sana,
jumpa dengan seseorang yang saya lihat dalam pandangan saya ini yang saya cari. Saya lihat cincinnya di tangan kiri, kemudian pakai baju gamis, berjanggut dan bersorban, kemudian duduk dengan iftiros, kemudian berganti dengan tawarruk, dan bicara dengan sederhana, menjelaskan tentang kegiatan yang ada di azan. Selesai saya naik, saya bilang ke istri saya di mobil, ini tempat dan orang yang saya cari. Maka saat itu saya dikasih kesempatan untuk berada di sini selama 3 atau 4 hari untuk istikharah. Apakah saya bisa bertahan di sini, beradaptasi, atau memang cocok dengan apa yang diinginkan? Maka hari-hari itu mulai saya melihat semua yang ada di azan ini. Dan itu saya akui di hadapan majelis ketika ta'aruf. Syekh Nuruddin minta saya untuk bicara di hadapan kawan-kawan dulu sekitar 4 tahun yang lalu. Saya katakan bahwa duduk saya di sini dari hari awal, saya melihat wajah-wajah kawan-kawan itu menawar, banyak cahaya. Tapi belakangan kurang lagi cahayanya. Tapi dulu betul-betul. Maka saya sampaikan, saya mantap insya Allah, dan saya mau belajar sini. Banyak hal yang saya dapatkan. Mungkin kawan-kawan yang biasa kenal saya di Kebon Jeruk dengan nama Hasan, kadang-kadang ketika ketemu di ijtima di Cikampek atau di mana, ketika baru jumpa, antum kemana aja? Ya, sudah saatnya antum turun gunung, katanya. Ketika melihat rombongan-rombongan diberangkatkan, ada 4 bulan, hati pun sebetulnya terenyuh. Saya cuma bisa 40 hari aja setiap tahun. Tapi saya paksakan, saya ingin selesai betul sampai saya dapat juga. Jadi ketika masa kurus saya pernah dengar cerita tentang ulat yang makan daun, bulunya berduri, ketancap kulit jadi gatal. Tapi itu sebentar, kemudian hilang di balik kepompong selama beberapa masa. Tiba-tiba dia keluar dengan sayapnya dan terbang ke sana sini. Kemudian dijelaskan perbedaannya oleh Mubayyin. Ketika dia masih jadi ulat, maka yang ada di depan dia dirusak. Daun-daun sayur jadi bolong. Kemudian dia meninggalkan jejak yang gak bisa hilang. Kemudian pokoknya singkatnya merusak. Tapi setelah dia masuk ke pompong, hilang. Ketika keluar dia bersayap, bisa terbang ke sana sini, dan setiap dia hinggap di bunga, kemudian hinggap di bunga yang lainnya, itu bisa menjadi sebab pembuahan pertemuan Sebok Sari dengan mahkota Mayang Sari. Maka itu pun terekam. Saya hilang sebentar, mudah-mudahan Allah kasih umur. Di sini kepompong yang semua digodok untuk urusan hati, pikiran, perbuatan, dan juga ilmu. Mungkin saya di antara kawan-kawan yang paling sedikit dapatnya karena ketaksiran dan ketidaksungguhan. Perlu sedikit tabayun buat teman-teman mutafarijin yang sudah lewat atau teman-teman yang terbiasa hadir di azan malam takarruj. Memang merupakan kebiasaan bahwa orang yang pertama dipanggil itu adalah orang yang terbaik prestasinya dari tahun ke tahun, kecuali tahun ini. Perlu dipahami bahwa yang terbaik adalah orang setelah saya dan berurutan setelahnya. Saya mungkin dipanggil karena kebijaksanaan, jenggot paling panjang, dan umur paling tua, untuk menghargai saja. Karena anaknya sudah 4 di sana, yang lain masih 1 atau 2. Ya, jadi ini tabayun yang jelas bahwa saya dipanggil pertama bukan karena prestasi, tapi karena kebijaksanaan, kasih sayang dari Syekhuna untuk saya mungkin dikedepankan. Ya, jadi selama 4 tahun, contohnya tadi pagi
ada salah satu kawan saudara kita dari kerja. Antum bisa bayangkan perjalanan jauh dengan tiket yang mahal hanya untuk 3 hari, bukan jalan-jalan di apa? Di mana tuh? Mall-mall. Di Bogor itu ada mall bagus, Botani Square kalau nggak salah. Enggak jalan-jalan ke sana. Cuma di sini aja untuk ngaji dengan Syekhuna. Tengah-tengah pengajian ditarget, dinasihati dengan perkataan keras, dipanggil sampai, diberikan kita. Kalau orang biasa malunya sudah luar biasa. Dan itu yang diperlakukan dan tidak ada kesegaran oleh Syekhuna untuk mendidik seseorang dengan kerisauan bagaimana dia tidak keluar dari majelis, dia keluar dari majelis ya dengan membawa adab yang benar, dengan membawa pemahaman yang benar, tidak dibiarkan. Bahwa Bapak boleh lihat sekitar tembok ini penuh dengan nasihat, itu baru temboknya. Safrapa, ya tidak pakai handphone, itu baru temboknya. Dan saudara kita tadi baru 1 pagi saja. Saudara-saudara yang lain ini 4 tahun di sini. Nggak pandang bulu, yang jenggotan panjang, yang sudah punya anak 4. Ya. Kalau memang salah langsung ditegur. Dan itu merupakan hadiah besar dari kita. Itu yang kemudian semoga Allah jadikan keluarnya sayap-sayap untuk bisa terbang nanti. Dengan ketika setiap menginjak bunga-bunga itu menjadi penyerbukan pembuah yang menjadi kemanfaatan. Banyak sekali. Ada salah satu santri di Mahat sini, ketika ada kesempatan bayar, dia cerita. Awal ketika bayar dia bilang, boleh nggak di masjid cerita dunia? Ditanya ke majelis. Sebelum dia bayar, baru di awal. Maka majelis bilang, nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh cerita dunia di masjid. Boleh nggak di masjid cerita keburukan orang? Nggak boleh, Ustaz. Boleh nggak di masjid cerita-cerita tentang perempuan? Indahnya perempuan, agak-agak porno. Nggak boleh, Ustaz. Kalau gitu saya nggak bayar. Karena yang mau saya bicarakan 3 perkara ini. Heran ya. Maka itu santri pun bilang, sekarang gini aja, kita bikin perjanjian. Saya omongin yang 3 tadi, dunia, keburukan orang, juga perempuan. Kalau sudah kelewat batas, langsung di stop. Tapi kalau masih bisa diterima, biarkan dibicara. Sepakat semua majelis. Mulailah dibicara. Pertama saya bicara dunia. Bahwa dunia singkat sebentar-sebentar. Dan semuanya adalah tipuan belaka. Orang yang mengambilnya dengan hawa nafsu maka tempatnya di neraka. Terus dia cerita dunia, tapi nggak ada yang nyetop. Selesai, ganti bab. Jadi saya mesti boleh cerita, silakan. Sekarang saya mau cerita tentang keburukan orang. Maka yang lain semakin penasaran. Dia cerita, ada seseorang yang memang pantas menceritakan keburukannya, dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mulailah dia ceritakan keburukan Fir'aun, keburukan Qarun, ya, keburukan orang-orang yang jelas-jelas, terus sampai detil, dan itu tidak di stop oleh majelis. Ketiga, tentang apa tadi? Orang itu memang tersinggung perempuan. Yang itu tadi. Soalnya itu ada di majelis juga kalau nggak salah. Cerita tentang perempuan. Maka yang diceritakan tentang perempuan surga, bidadari yang cantik selamanya. Detil, dan semua yang ada dalam majelis tidak ingin berhenti. Ustaz itu udah mulai capek, terus katanya. Karena yang ceritakan tentang bidadari. Selesai cerita, maka si Mubayyid bilang, yang inti bukan yang mau 3 perkara saya ceritakan. Yang inti itu adalah seandainya antum cuma dengar judulnya saja, ya. Atau ada seseorang yang duduk dalam majelis cuma dengar judulnya saja, dia keluar sana, maka dia akan cerita
kepada orang-orang bahwa santri Azen, ya, yang katanya itu mereka yang nyantri itu ustaz-ustaz, cerita tentang dunia di masjid, cerita tentang keburukan orang, cerita tentang perempuan lagi yang porno-porno di masjid. Seandainya berita itu menyebar, maka kebaikan terhenti dan fitnah akan terus berjalan. Pembicaraan yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada hakikat yang sebenarnya akan merebak di sana-sini. Tidak cukup hanya sebentar, hanya 4 hari daurah saja untuk bisa paham tentang apa maklumat di balik kata-kata, marahnya, senyumnya, diamnya, untuk memahami betul apa kandungan ilmu yang ada di balik. Kalau hanya singkat saja, maka akan keluar syekh maki-maki Syiah. Ya. Kita ini sepertinya mau disuruh bunuh Syiah. Kalau cuma sebentar. Tapi kalau antum ngaji, buka kitab, dengar ulasan, dengar penjelasan, akan paham. Begitu juga dengan kalau cuma dengar 3 hari saja, maka pun tidak terbayang apa yang diceritakan Ustaz Lutfi tadi. Singkat, padat, dan luar biasa. Tapi kalau cuma duduk saja, tidak akan paham. Mungkin nanti keluar ceritanya beda-beda lagi. Ya. Kita suruh bergaul sama Syiah, suruh berteman, ya, suruh ikram mereka. Oh, kata hadis, mereka yang berbuat baik duduk sama-sama, makan sama-sama, nanti Allah akan satukan hati mereka. Kalau cuma judul-judulnya, maka akan paham ketika ikut bergerak. Seperti latar belakang sampai Syekhuna Lutfi Yusuf menceritakan semua itu semua. Ketika bergerak bersama, memahami apa latar belakang, baru kita paham. Ini pelajaran yang kami dapatkan. Semua perkara di tempat ini, alhamdulillah. Kalau dikatakan semua mungkin mubalagh. Sebagian daripada semua itu ada tabayun, ada dalilnya, ada alasannya. Ya. Sampai detil. Semua enggak. Ditunjuk kenapa pakai cincin harus pakai tangan kiri. Bukan cuma dimarahin, tapi dijelasin. Sampai ukuran sorban, sampai bagaimana cara pegang kitabnya, ya. Sampai bagaimana berjalan di depan orang yang lebih tua sesama, yang lebih mudanya. Nggak cukup cuma 4 hari. Dan juga nggak cukup cuma bicara di sini. Seperti Syekh Lutfi tadi katakan, terus sampaikan sampai orang lain paham, dan terutama diri. Sebelum tadi, selain terbayang cerita tentang pemuda, juga saya lihat teman-teman yang ada di sini. Ketika orang tua itu terus berdakwah, bergerak, berjalan, walau dalam keadaan awam, tetapi niat untuk perbaiki dirinya dengan hati dan amal, maka Allah akan cetak anak-anak keturunan dia menjadi pewaris-pewaris Al-Quran. Saya lihat selama 4 tahun datang adik-adik, ada Fikri, kemudian ada lagi Hasib, kemudian ada lagi, kalau awal saya jumpa Lutfi, jumpa Haris, yang orang tuanya itu saya kenal dan memang teman saya. Anak-anaknya duduk satu majelis sama saya, dan saya tahu persis bagaimana orang tuanya. Mungkin baca Qurannya pun masih perlu dibetulin sampai sekarang. Mereka orang-orang tahu, tetapi mereka terus bergerak dengan kerisauan, dan Allah pilih dari anak-anak keturunan mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang mau bertanggung jawab dengan agama. Mungkin kebanyakan pembicaraan ini salah satu daripada hilangnya kecerdasan saya. Kebanyakan bicara, jadi saya minta maaf. Jadi banyak sekali sebetulnya yang ada di hati, tapi terbatas dalam pembicaraan. Semoga Allah SWT berikan kita semua hidayah taufik dan kepahaman. Dan sekali lagi mewakili semua teman-teman yang duduk dalam majelis takharus ini,
terutama mutakharijin, kami sangat bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dan teruslah semoga salawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada para masyayikh, terutama Syekhuna Syekh Nuruddin Malbar Banjari dan Syekhuna Ahmad, kemudian Dr. Sobran, Ustaz Turki, Ustaz Amin, dan semua Ustaz Usmandi, Ustaz Habib Amr, dan semua yang telah menjadi kebaikan bagi diri kami. Semoga kepompong ini menjadi kepompong yang menyempurnakan betul, sehingga kemudian setelahnya saya dan kawan-kawan bisa terbang ke seluruh alam, dan terus Allah gunakan sampai selesainya kehidupan. Demikian saja, alhamdulillah. Dan juga kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan terus memohon doa dan terus berdoa kepada orang-orang tua kami, mama papa kami, ibu bapak kami, yang mereka telah berkorban dengan doanya, dengan keringatnya, air matanya, dengan hartanya dan dirinya, sehingga Allah jadikan kami bisa duduk di hadapan para masyayikh, kami bisa memakai jubah ya, sebagai perwakilan bahwa guru kami telah mengikhlaskan, melepas kami untuk berjalan di tengah-tengah umat, berterbangan ke sana sini, membawa ini agama. Jazakumullah khairan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian kita menginjak acara yang ketujuh, yaitu acara Mau'izatul Hasanah, nasihat untuk para mutakharijin secara khusus dan nasihat secara umum buat kita semua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bushairi Al-Batawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ashabul fadilah, para guru, para asatidzah, وفي مقدمتهم شيخنا الشيخ محمد نورالدين البنجري حفظه الله تعالى، شيخنا الشيخ الدكتور محمد صبران الحمدي حفظه الله تعالى، شيخنا الشيخ محمد لطفي حفظه الله تعالى، شيخنا الفاضل الشيخ محمد نورالدين القادحي، para asatidzah, hadirin hadirat yang rahimahullah. Kalau judulnya adalah memberi pesan, memberi wasiat, terutama kepada mutakharijin, antum sudah lihat perwakilannya bisa bercakap panjang lebar. Mau dinasihatin apa lagi nih? Sudah jadi asatidzah sebelum keluar dari ma'had. Ada hal yang menarik yang tadi atau yang selama daurah ini kita ikuti bersama, betapa kita diajak untuk hidup dalam al-jaw al-ilmi, al-jaw al-amali, al-jaw al-ruhi. Dari nama-nama yang disebut, dari cerita-cerita yang disampaikan, dari hadis-hadis yang diuraikan, itu kesemuanya bertujuan mengarah kepada satu hal, yaitu tazkiyatun nufus. Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala pernah memberi pesan bahwa diri manusia, terutamanya adalah hati,
merupakan markubul insan, kendaraan manusia. Bagaimana manusia bisa berjalan di atas muka bumi ini sangat amat tergantung dengan hatinya. Jika hati baik, jika hati terjaga, terpelihara, maka ia akan menjadi kendaraan yang nyaman, menjadi kendaraan yang indah untuk menghantarkan kepada tujuan yang mulia. Tetapi jika hati tidak dijaga, ketika hati tidak dipelihara, maka seperti kita memiliki kendaraan yang rusak. Bahkan baru didudukin saja sudah nggak bisa berfungsi sama sekali. Bahkan mungkin justru menjadi asbab kecelakaan bagi kita yang menaikinya, karena tidak dirawat, karena tidak dijaga, karena tidak dipelihara. Jadi kedatangan kita ke tempat ini atau kedatangan kita ke tempat-tempat seperti ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kendaraan kita. Dan kendaraan ini nggak sampai hanya di alam dunia saja, bahkan kendaraan yang akan terus menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu majlis kepada majlis berikutnya, dari satu masyayikh kepada masyayikh berikutnya, dalam rangka ini ada servis berkala kalau kendaraan kita ingin aman di perjalanan. Tapi kalau kita tidak ingin aman di perjalanan, walaupun kendaraan mewah sekalipun, silahkan jangan diservis-servis kendaraan. Gak usah diisi bensinnya, gak usah diganti olinya, gak usah diperbaharui spare partnya. Insya Allah suatu waktu kita akan kecelakaan wajah sebenarnya. Ada satu pesan yang kita ambil dari cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau sepertinya di majlis-majlis yang seperti ini menjadi mahkota atau menjadi tokoh idola, karena sesuai dengan apa yang telah dia lakukan kepada hadis Nabi SAW. Jadi orang yang paling terbanyak namanya disebut mungkin Sayyidina Abu Hurairah dari kalangan sahabat Nabi SAW. Di dalam kitab-kitab hadis, baik dalam kutubus sihah, kutubus sunan, kutubul ma'ajib, bahkan al-ajza al-hadisiyah, itu akan tercantum nama beliau. Dan sesudahnya ada Taraddi radhiyallahu ta'ala anhu.